Berikut ini merupakan 20 soal latihan pedagogik, semoga bermanfaat buat teman-teman honorer yang ingin menjadi P3K. Pedagogik adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Sehubungan dengan strategi mengajar itu, filosofi mengajar diterapkan dan dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, situasi pribadi, lingkungan, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru. Kita langsung aja ke soal pertama. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian proyek, B. Penilaian jurnal, C. Penilaian kerja, D. Penilaian portofolio. Jawaban dan penjelasannya adalah A. Maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah penilaian proyek. Penilaian proyek atau project assessment adalah bentuk penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara kelompok atau kepada murid-murid secara kelompok ya. Penilaian ini difokuskan pada penilaian terhadap tugas belajar yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode atau waktu tertentu. Kita next ke soal nomor 2. Saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep atau prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Ingat pertanyaannya ya, media apa yang paling tepat? A. Tertulis, B. Gambar, C. Bagan, D. AP atau alat permainan edukatif. Jawaban dan penjelasannya adalah media yang paling tepat adalah C. Bagan. Syarat bagan yang baik adalah A1. Diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik, agar tetap up to date ya maksudnya. Dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit. Contoh bagan organisasi, bagan alur siklus air, dan lain-lain, dan bagan lain-lainnya. Kita next ke soal nomor 3. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengolah perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok. Guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah, ingat ya, menilai teman kelompok, penilaian otentik holistik. A. Penilaian portofolio, B. Pertanyaan terbuka, C. Penilaian kinerja, D. Penilaian proyek. Jawaban dan penjelasannya adalah C. Jadi penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut adalah C. Penilaian kinerja. Bentuk penilaian ini digunakan untuk mengukur status kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kerja dari suatu tugas. Pada penilaian kinerja, peserta didik diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar tertentu dengan maksud agar peserta didik mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Kita next ke soal nomor 4. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Problem solving, B. Kontekstual, C. Kooperatif, D. Inquiry.
Jawaban dan penjelasannya adalah B. Kontekstual. Pembelajaran yang tepat yaitu strategi yang dipilih pembelajaran yang tepat yaitu pembelajaran secara kontekstual. Kontekstual adalah konsep belajar yang mengaitkan antara materi yang diajarkan guru dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kita next ke soal nomor 5. Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu instrumen apa yang digunakan oleh guru untuk merekam hasil belajar tersebut? A. Pilihan ganda atau multiple choice. B. Menjodohkan atau matching. C. Daftar cek atau checklist. D. Benar salah true false. Jawabannya yang tepat adalah daftar cek atau checklist. Jadi instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar yaitu daftar cek atau checklist ya. Daftar checklist instrumen yang dapat digunakan untuk merekam hasil belajar pada penilaian kinerja ini antara lain daftar cek atau checklist, catatan, anekdot atau narasi, skala penilaian atau rating scale. Kita next ke soal nomor 6. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja dan dinding. Dilarang menginjak rumput, mencoret-coret meja, dan dinding. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan secara apa nih? A. Visual spasial. B. Verbal linguistik. C. Naturalis. D. Kinestetis. Jawabannya adalah C. Agar berkembang kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan mengenali, membedakan, mengungkapkan, dan membuat kategorisasi yang berhubungan dengan flora, tumbuh-tumbuhan, dan fauna, binatang-binatang, serta benda-benda alam yang ada di lingkungan sekitar. Kita next ke soal nomor 7. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut, mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Keterampilan, B. Konsep, C. Fakta, D. Prosedur. Jawabannya adalah mendasar tujuan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya konsep. Konsep ya. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Kita next ke soal nomor 8. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP ya. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan. B. Menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. C. Melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran. D. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar,
dan indikator. Jawabannya adalah D. Mengidentifikasi aspek-aspek yang dapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kita next ke soal nomor 9. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa telah memenuhi ketuntasan belajar dan ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut sebagai penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut ini merupakan pemanfaatan hasil penilaian oleh guru kecuali A. Menyelenggarakan program pengayaan bagi siswa yang hasilnya tinggi. B. Mengadministrasikan hasil penilaian. C. Memperbaiki program pembelajaran. D. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Jawabannya dan penjelasannya adalah B. Mengadministrasikan hasil penilaian. Hasil tes atau hasil penilaian dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan dan perkembangan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan tugas tertentu. Kita next ke soal nomor 10. Pada sebuah rancangan pembelajaran RPP tertulis contoh rumus indikator kompetensi, yaitu menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. B. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input dan proses output. C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. D. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, output, dan tanpa melihat catatan. Jawabannya adalah tujuan pembelajaran, maka rumus yang tepat dari soal ini adalah A. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Ya, menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. Kita next ke soal nomor 11. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media, sumber belajar, langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran, sumber belajar, penilaian hasil belajar, dan bobot penilaian hasil belajar. C. Standar kompetensi, kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jadi yang paling tepat sesuai Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016 apa? A. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran. Jadi identitas sekolah dulu, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materinya, media sumber belajar, langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar yang terakhir. Berikutnya kita next ke soal nomor 12.
Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah jenis evaluasi apa yang paling tepat? A. Evaluasi selektif. B. Evaluasi diagnostik. C. Evaluasi formatif. D. Evaluasi sumatif. Jawabannya adalah D. Evaluasi sumatif. Maka jenis evaluasi yang dipilih oleh guru adalah evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif, penilaian sumatif dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis. Penilaian sumatif berkaitan dengan penyimpulan prestasi siswa dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Kita next ke soal nomor 13. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa, dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah tingkatan kognitif C6 ya. A. Membuat produk karya seni rupa di tanaman pandan. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suji untuk produk karya seni rupa. Jawabannya adalah C6 tingkat kognitif menciptakan C6 yang tepat adalah A. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. C6 mencipta sama dengan membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan, menyusun kata kerja operasional. Membuat termasuk dalam tingkatan kognitif ya. Membuat produk karya seni rupa ini merupakan membuat termasuk tingkat kognitif C6 atau mencipta. Kita next ke soal nomor 14. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya, hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu hal yang harus dilakukan guru ya, aspek materi yaitu pada aspek materi. A. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. B. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. C. Soal harus sesuai dengan indikator. D. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. Jawabannya adalah C. Tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu soal harus sesuai dengan indikator. Salah satu bentuk tes objektif yaitu tes pilihan ganda. Tes pilihan ganda adalah bentuk tes yang jawabannya harus dipilih dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan, seperti soal ini ya. Kita next ke soal nomor 15. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester tahun 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki referensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah A. Konseptual. B. Inquiry. C. Kooperatif. D. Project based learning. Jawabannya adalah D. Project based learning. Yang paling tepat dipilih guru adalah project based learning. Project based learning atau PJBL merupakan strategi pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan penerapan proyek dengan melibatkan siswa menyelidiki masalah dunia nyata. Kita next ke soal nomor 16.
Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan bimbingan, B. Membuat kaitan, C. Memberikan acuan, D. Melaksanakan tes awal. Jawabannya adalah B. Membuat kaitan ya. Mengingatkan siswa akan pelajaran yang telah lalu. Hal tersebut termasuk dalam kegiatan membuat kaitan. Kita next ke soal nomor 17. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Diberi soal serupa untuk memastikan tingkat keberhasilan belajar. B. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. C. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. D. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. Berikut instrumen tesnya yang sesuai. Jawaban dan penjelasannya adalah B. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan mengerjakan soal-soal yang memiliki kesulitan tinggi. Kita next ke soal nomor 18. Seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, kriteria belajar minimal atau KBM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali A. Untuk bahan laporan dan kelengkapan administrasi sekolah. B. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kuantitatif atau kualitatif. C. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. D. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Jawabannya adalah B. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan kuantitatif, kecuali itu ya. Kita next ke soal nomor 19. Perhatikan langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang masih acak berikut ini. 1. Orientasi siswa pada masalah. 2. Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok. 3. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 4. Mengorganisasi siswa dalam belajar. Jika langkah-langkah tersebut disusun mengikuti urutan model pembelajaran problem-based learning, urutan langkah yang paling tepat adalah A. 1, 2, 4, 3, B. 1, 3, 2, 4, C. 2, 3, 1, 4, D. 3, 2, 1, 4. Jawabannya adalah A. 1, 2, 4, dan 3. Jadi orientasi siswa, membimbing, mengorganisasi siswa, baru mengembangkan dan menyajikan hasil karya yang terakhir. Kita naik ke soal nomor 20 atau yang terakhir. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. C. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. D. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. Jawabannya adalah B. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Terima kasih sudah mampir ke channel kami. Sekian soal-soal latihan pedagogiknya, semoga bermanfaat buat teman-teman honorer, semoga lulus menjadi guru P3K. Siap mengabdi pada negara kita tercinta Indonesia. Amin amin ya robbal alamin.